Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Bibi dengan NPM 220820101700. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja fungsi selection sort untuk mensorting atau mengurutkan angka. Yang pertama, kita buka eh, algoritmnya dengan memanggil selection sort. Sebentar. Nah, yang pertama, kita akan kita deklarasikan dulu n menggunakan integer dan fungsi n di sini sebagai size atau ukuran array yang akan kita inputkan nanti. Kemudian ada output masukkan banyaknya data. Ini berfungsi sebagai untuk mempermudah user dalam memakai program kita nantinya. Kemudian kita buat input n untuk menginputkan berapa banyak ukuran atau size yang akan kita masukkan nanti. Kemudian ada integer array, kita deklarasikan array L dengan ukuran n, sebesar n. Kemudian masukkan banyaknya data, kita inputkan n-nya. Sini saya kasih 5. Lalu masuk ke fungsi yang pertama yaitu baca array. Di sini berfungsi sebagai untuk menginputkan data-data yang akan di-array. Masukkan data 1, 2, 3, dan selanjutnya. Pertama yaitu kita deklarasikan integer i dengan menggunakan integer. Kemudian kita gunakan for untuk looping. Dan di sini dimulai dari 0 to n kurang 1. Karena di algorithm indeks pertamanya yaitu 0. Jadi kita gunakan n kurang 1 untuk mempaskan antara 5, 5, 5 ukurannya 5 dan indeksnya 0 sampai 4. Kemudian output masukkan data ke i tambah 1 karena indeksnya 0, jadi kita tambahkan 1 biar nanti hasilnya masukkan data ke 1. Selanjutnya kita inputkan array. Kita inputkan data pertama. Di sini saya kasih 70. Selanjutnya kasih 50. Selanjutnya 80. Data keempat 10. Data kelima 3. 30. 3. Oh, maaf. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi yang selanjutnya yaitu selection sort. Yang pertama, kita deklarasikan dulu variabel i, k, temp, dan idx menggunakan integer. Idx di sini sebagai indeksnya. Temp itu sebagai temporary untuk menyimpan datanya sementara, menyimpan elemennya sementara. Kemudian masuk ke perulangan yang pertama menggunakan for. Dan for yang pertama ini berfungsi sebagai untuk mengulang looping yang besar. Karena nanti kan kita setelah melakukan proses satu kali, misalnya sudah dapat bilangan pertama yang paling kecil 3, maka 3 sudah berada di 0. Jadi jika kita tidak menggunakan for ini, maka program ini tidak akan memproses lagi untuk bilangan yang selanjutnya. Nah, kemudian ada idx, kita gunakan assign idx sama dengan i, dan ini indeks untuk dimasukkan ke perulangan. Kemudian lanjut ke perulangan yang kedua. Lalu ini kita gunakan for. Lalu masuk ke prosesnya. Jika L idx besar dari L, K. Jadi di sini
eh, jika 70 besar dari 50, maka maka nilai 50 akan disimpan di IDX. Kan nilai terkecilnya berarti telah disimpan 50 nilai terkecil. Berarti indeks satu yang kecil. Kemudian lanjut lagi, ulangan kedua untuk indeks satu dan K yang dua. Berarti apakah 50 besar dari 80? Jika tidak, maka lanjut looping lagi. Apakah 50 lebih besar dari 10? Jika iya, berarti nilai 10 merupakan nilai yang lebih kecil, maka disimpan di indeks sama dengan K. Lanjut lagi, eh, apakah nilai 10 lebih besar dari nilai 3 ini atau nilai indeks keempat yaitu 3? Jika iya, maka jika iya maka nilai 3 saat disimpan merupakan nilai yang paling kecil. Kemudian looping lagi, masuk ke temp sama dengan LIDX. Di sini tempat di mana angka yang paling kecil tadi akan disimpan di temp. Lalu yang kedua, yang di sini, hmm, nilai 3 tadi akan berpindah tempat ke indeks ke 0, yaitu dengan akan berpindah tempat dengan nilai 70. Nah, dan yang di sini nilai 70 akan berpindah tempat ke, oh maaf, yang di sini berarti nilai 70 yang akan berpindah ke indeks keempat, lalu nilai 70 di indeks keempat, nilai nilai indeks ke 0, nilai indeks keempat itu 3 tadi akan berpindah ke indeks ke 0. Nah, itu akan looping lagi, ulang lagi. Dan selanjutnya indeks pertama yaitu 50 apakah lebih besar dari 80? Jika tidak lanjut, apakah nilai 50 lebih besar dari 10? Jika iya, maka nilai 10 akan disimpan di indeks sama dengan K. Kemudian looping lagi, apakah nilai 10 lebih besar dari nilai apakah nilai 10 besar dari 70? Jika tidak, maka looping lagi, lalu masuk ke temp sama dengan LIDX. Nah, nilai 10 tadi disimpan di temp, maka yang 10 tadi akan berpindah tempat ke indeks pertama. Dan nilai 10 dengan nilai 50 akan swap atau berpindah, tukar tempat. Nah, begitu seterusnya sampai nilai tersebut urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lanjut, apakah nilai 80 besar dari nilai 50? Jika iya, maka nilai 50 simpan di indeks sama dengan K. Selanjutnya looping lagi, apakah nilai 50 lebih besar dari 70? Jika tidak, maka langsung ke temp sama dengan LIDX. Kan nilai 50 tadi disimpan di temp dan akan melakukan swap ke atau berpindah posisi ke indeks kedua. Maaf tadi sedikit ada gangguan. Kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu, nah, apakah nilai 80 lebih besar dari 70? Jika iya, maka nilai 70 akan disimpan di indeks sama dengan K. Kemudian lanjut lagi, nilai 50, nilai 70 akan disimpan di temp dan akan bertukar tempat dengan nilai 80. Nah, begitu selanjutnya. Dan kemudian kita masuk ke fungsi cetak array. Pertama kita deklarasikan i menggunakan integer. Kita gunakan looping menggunakan for dan lalu kita cetak array
yang sudah kita sorting tadi. Bilangan sudah kita sorting tadi. Kita buatkan output data ke I tambah 1, dan kita masukkan outputnya. Data pertama yaitu 3, data kedua 10, data ketiga 50, data keempat 70, dan data kelima 80. Dan selesai. N. Sekian penjelasan saya kali ini. Memang dari metode sebelumnya yaitu bubble sort, selection sort merupakan metode yang lebih efektif dibandingkan bubble sort. Karena seperti yang kita tahu bubble sort metode yang membandingkan angka satu-satu per satu, dua-dua. Tapi kalau selection sort ini kita membandingkan angka jika kita sudah dapat angka yang paling kecil, maka kita bandingkan ke seluruh bilangan. Maka dapat angka yang paling kecil. Tidak membandingkan antara dua bilangan saja, tapi membandingkannya ke seluruh bilangan. Seperti itulah presentasi saya kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.